Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Sherly Mustikardiani dengan NIM 231221165. Kali ini aku mau jelasin tentang pendekatan etik dan juga pendekatan emik dalam konseling lintas budaya. Jadi, konseling lintas budaya itu terjadi ketika si konselor dan juga si konseli itu berasal dari budaya yang berbeda. Nah, perbedaan ini bisa soal cara kita berpikir, terus juga nilai hidup kita, terus kebiasaan, sampai dengan cara mengambil keputusan. Kalau kita sebagai konselor tidak peka, itu tuh bisa terjadi kayak kesalahan pahaman. Nah, untuk menghindari itu ada dua pendekatan utama, yaitu yang pertama pendekatan etik dan juga pendekatan emik. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pendekatan etik ya. Pendekatan etik itu pendekatan yang melihat bahwa dimanapun manusia berada itu punya kebutuhan dan masalah yang hampir sama, misalnya kayak stres, kecemasan, ataupun masalah emosi. Karena itu, kita sebagai konselor menggunakan teori dan teknik konseling yang bersifat umum dan juga ilmiah, seperti kayak relaksasi ataupun juga menggunakan pola pikir negatif, terus kita bisa ganti menggunakan pola pikir yang positif. Nah, pendekatan ini membantu konselor bekerja secara terstruktur dan juga profesional. Namun, ada pun kelemahannya. Kalau kita sebagai konselor terlalu fokus pada teori umum, kita tuh bisa kurang memperhatikan kayak latar belakang budaya si konselinya, misalnya dari nilai keluarga ataupun norma sosialnya. Itu penjelasan dari pendekatan emik. Kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu penjelasan tentang pendekatan emik. Nah, yang kedua ini pendekatan emik. Kalau pendekatan emik ini, si konselor berusaha untuk memahami masalah dari sudut pandang budayanya. Artinya, kita sebagai konselor memperhatikan nilai budaya, kebiasaan sehari-hari, terus kayak adanya peran keluarga, terus keyakinan yang dianut oleh konseli, kayak gitu. Nah, pendekatan ini membuat konseli merasa kayak lebih dihargai, terus juga lebih dipahami, kayak gitu. Tapi pendekatan ini juga punya tantangan nih teman-teman, karena konselor harus benar-benar memahami budaya konseli supaya tidak salah menafsirkan perilaku atau masalah yang muncul. Nah, jadi kesimpulannya dalam konseling lintas budaya ini, pendekatan etik dan juga pendekatan emik itu sebaiknya digunakan secara bersamaan supaya konselor tetap menggunakan teori dan juga teknik konseling yang lebih ilmiah, tapi juga harus peka terhadap budaya si konselinya. Dengan menggabungkan keduanya, proses konseli itu tuh bisa berjalan lebih efektif dan juga bisa merasa nyaman terus sesuai dengan kebutuhan si konselinya. Mungkin itu saja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.